bisa merdeka. Ah iya, gitu teman-teman. Mudah-mudahan dari materi hari ini teman-teman bisa mendapatkan insight untuk bisa lebih berdaya sehingga bisa merdeka dari luka ini. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalan. Nama saya Dini, saya tadi ya konselor di Bogor. Kalau teman-teman ada yang di Bogor, boleh nanti mampir ke ruang konseling saya di Bukit Cimanggu City. Eh, ini kecamatannya Tanah Sareal. Dan saya founder Ibu Sukses Berkarya. Nanti yang belum follow akun IG, boleh di-follow dulu. Supaya nanti bisa mendapatkan banyak insight dari biasanya yang saya tampilkan di konten-konten IG saya itu insight-insight dari hasil konseling saya bersama konseli-konseli. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan. Selain itu saya juga rutin mengadakan webinar ya, sebulan sekali webinar edukasi seperti ini. Eh, Usia pernikahan saya 14 tahun dengan 4 orang anak dan saya sangat tertarik dengan topik neuroscience. Neuroscience itu cara otak bekerja. Kemudian NLP, Neuro Linguistic Programming, ini cara syaraf-syaraf yang ada di tubuh kita berkomunikasi satu sama lain yang memunculkan reaksi tertentu, ya, respon tertentu dari tubuh kita, dari internal kita terhadap eksternal. Kemudian ada fototerapi dan saya juga tertarik di bidang bisnis. Saya juga membuat beberapa produk digital. Ada satu e-book yang sudah launching dan malam ini sebenarnya untuk melaunching worksheet Merdeka itu dan untuk teman-teman yang hadir sampai nanti ujung acara akan saya berikan akses gratis worksheet yang bisa teman-teman jadikan tools supaya bisa merdeka dari luka karena diselingkuhi gitu ya. Oke, kita masuk materi. Jadi ini ada materi malam ini saya kan bagikan 3 teori ya, 3 teori yang saya ambil dari neuroscience dan NLP tadi. Dan ini terinspirasi dari eh, 2 minggu yang lalu ketika saya hadir di mentoring bisnis. Jadi mentor saya itu menggunakan teori ini untuk eh, membantu kami para menti menemukan visi misi. Nah, ketika dijelasin, loh ini ternyata, ini kayaknya bisa nih dipakai buat konseli-konseli saya. Akhirnya mm, terciptalah worksheet Merdeka itu. Nah, apa sih teorinya? Teori yang pertama itu namanya teori teori dunia ganda. Kalau di NLP-nya itu namanya human modeling, human word modeling. Jadi model dunianya manusia, di mana dunianya itu sebenarnya ada 2 gitu, yaitu yang pertama dunia eksternal dan dunia internal. Eksternal itu kenyataan, jadi peristiwa yang terjadi ya teman-teman. Kayak misalnya kalau di kasus perselingkuhan ini ya kenyataan bahwa pasangan kita selingkuh gitu, yang yang terjadi pada saat kita menemukan bukti-bukti, misalnya dari chat atau rekaman video atau mungkin banyak itu konseling saya nge-tracking ya, nge-stalking Gmap-nya, apa sih, GPS-nya si pasangan gitu, sehingga bisa mergokin. Nah, itu kan kenyataan, kenyataan yang terjadi. Terus yang kedua, dunia internal, itu di mana kita menafsirkan, memaknai, dan merasakan. Jadi ada 3 tuh, tafsir, makna, dan perasaan terhadap peristiwa yang terjadi, tapi di dalam pikiran. Jadi eksternal itu kenyataan di luar diri kita, yang kita lihat, kita dengar, kita raba gitu ya, itu dunia eksternal. Kemudian dunia internal itu yang di dalam kepala kita, di mana di dalam kepala itu kita ada 3 proses, tafsir, pemaknaan, dan akhirnya jadi sebuah emosi. Masalah yang muncul di masyarakat umum ya, dan utamanya korban-korban perselingkuhan,
itu ketika dunia internal kita, isi kepala kita penuh dengan filter luka. Jadi pada saat kita melihat sebuah kenyataan, menghadapi sebuah kenyataan, itu kan kita mentafsir. Nah, sebelum terjadi pentafsiran, itu peristiwa yang masuk lewat mata, lewat telinga, itu difilter sama entah itu belief atau keyakinan atau value. Atau misalnya ada trauma, itu juga akan mempengaruhi filterisasi yang kemudian akhirnya menjadi sebuah tafsir. Lalu ada teori kedua yang memperjelas lagi, namanya peta itu bukanlah wilayah aslinya. Waktu kita belajar di sekolah, ketika kita buat peta ya teman-teman, itu kan rasionya jauh banget ya antara wilayah sesungguhnya dengan yang kita gambar di kertas. Dan banyak elemen-elemen yang ada di wilayah tersebut tidak kita gambarkan di peta karena kan kertasnya kecil. Jadi misalnya ada jurang, ada jalan kelok-kelok, ada tebing, ada lubang, itu nggak akan masuk di dalam peta kita. Dalam artian setiap orang itu tidak pernah berhubungan langsung, jadi kita ya individu nih tidak pernah berhubungan langsung dengan realita yang ada atau wilayah aslinya. Tapi kita berhubungan langsung dengan peta yang ada di pikiran kita lewat tafsiran tadi yang sudah terfilter oleh belief, value, atau trauma-trauma yang kita punya. Artinya apa? Artinya meski wilayah asli atau realita yang ada itu tidak bisa kita ubah, jadi kejadian yang ada di luar diri kita itu kan nggak bisa diubah ya. Ketika kita menjumpai pasangan selingkuh, itu kita nggak bisa putar balik gitu waktunya. Kita nggak bisa tiba-tiba magically dia nggak terjadi selingkuh, nggak bisa. Tapi kita bisa utak-atik apa yang kita tafsir di sini gitu. Jadi menurut penelitiannya gitu. Jadi yang diubah adalah yang ada di kepala kita, yang kita tafsir. Jadi penafsirannya mau seperti apa, maka akan berubah bentuk petanya atau bentuk bayangannya atau perasaannya. Gitu. Terus yang kedua, artinya kita tidak bisa menghapus peristiwa itu. Jadi fakta bahwa pasangan selingkuh itu akan ada selamanya, nggak bisa kita hilangkan dari kenyataan atau dari pikiran kecuali kita amnesia. Tapi naudzubillah ya, nggak ada yang mau untuk jadi amnesia karena kalau amnesia berarti kita harus kecelakaan dulu, kita harus mengalami sebuah insiden apapun itu sehingga kita terjadi kerusakan otak kan kita nggak mau ya. Tapi kita bisa mengubah bagaimana kita mentafsir sebuah kenyataan yang mungkin pahit gitu, yang mungkin kenyataannya itu membuat kita nggak nyaman atau kitanya merasakan emosi-emosi yang negatif. Terus teori yang ketiga, ini penjelasan dulu, penjelasan dari yang peta bukan wilayah aslinya. Jadi ada peristiwa, ya, kemudian masuk dalam sebuah filter. Jadi di sebelum masuk ke proses otak, sebelum masuk ke otak kita yang banyak prosesnya, itu masuk ke sebuah filter, sistem filter. Sistem filter itu terdiri dari belief, value, identitas kita, purpose, ya. Kemudian jadilah sebuah filter. Oke, mendem ya. Dari mana mendemnya, Mbak Okta? Jadi dari filter jadilah sebuah tafsiran. Dari sebuah tafsiran akan berubah menjadi makna. Nah, ini ada yang perlu di garis bawah bahwa mentafsir itu adalah fitrah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi kemampuan mentafsir itu adalah sebuah bentuk proteksi yang Tuhan berikan ke kita supaya kita nggak overload gitu. Karena kan peristiwa yang ada di eksternal kita itu banyak ya teman-teman.
hitungannya tuh per detik gitu. Dan otak kita kapasitasnya nggak sebesar itu untuk memproses sebanyak kejadian itu. Sehingga diberilah fitrah yang namanya tafsir. Dengan begitu kita bisa dengan apa ya istilahnya memudahkan kita memaknai sebuah kenyataan gitu. Jadi ini adalah fitrah sebenarnya. Kemudian dari makna jadilah peta kan, jadilah peta di pikiran kita yang memunculkan rasa, memunculkan emosi bahagia, emosi sedih, emosi menyenang, emosi yang membencikan, mengecewakan dan sebagainya. Gitu. Ini penjelasan diagramnya untuk mempermudah teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Nah, ini teori ketiga yang makin memberikan gambaran bahwa ketika manusia berpikir itu ternyata ada kerangkanya dan ini ditemukan oleh Robert Dilts. Beliau adalah salah satu tokoh NLP. Di cara kita berpikir itu ada 6 level, mulai dari environment. Jadi bacanya tuh dari bawah, mulai dari environment, behavior, capability, belief, identitas, dan purpose. Nah, lihat ya, 3 yang di atas itu tadi apa? Filter. Ternyata filter itu ada di 3 kerangka paling atas. Yang perlu digaris bawah di kerangka berpikir ini, nomor 1 sampai 3 bawah, ya environment sampai capability itu di pikiran sadar. Jadi kita bisa menyadari seperti apa sih lingkungan yang ada di sekitar kita, perilaku apa sih yang kita butuhkan, atau kapabilitas apa, atau ilmu ya. Capability itu ilmu atau skill, atau pengalaman yang kita butuhkan. Itu kita bisa dengan sadar tuh mengevaluasi. Tapi yang 3 teratas kayak belief, value, identitas, purpose itu seringkali kita kesulitan karena letaknya di pikiran bawah sadar. Jadi di bagian yang terdalam yang kadang kita sendiri nggak tahu dia eksis gitu. Apa sih tiap 6 level ini environment. Jadi saat di usia kita golden age itu usia janin sampai usia sekolah 7 tahun ya. Itu kita tumbuh dan besar di keluarga yang seperti apa pola asuhnya. Jadi environment itu akan mempengaruhi bagaimana kita punya pengalaman hidup di usia golden age, dan yang paling berperan adalah orang tua kita, orang tua, kakak kita yang ada di rumah gitu. Kemudian naik ke atas behavior, itu pola asuh yang kita terima akan membentuk karakter. Jadi ketika kita diasuh selama 7 tahun pertama itu akan membentuk karakter dan habit yang tertentu gitu. Jadi dan karakter habit yang terbentuk di 7 pertama itu akan permanen istilahnya. Naik lagi ke atas, kemudian saat masuk usia sekolah kita belajar banyak ilmu kan. Mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Itu kita akan menyerap banyak ilmu, membentuk keahlian baru. Kita akan menjadi manusia yang produktif. Sehingga di belief dan value akan muncul beberapa pemikiran. Ketika kita belajar nih dari SD, SMP, kita akan mulai punya pemikiran, kenapa ya saya harus sholat misalnya, kenapa saya harus salim ke orang tua misalnya, atau kenapa saya harus bekerja atau kuliah, itu akan muncul tuh, sehingga membentuk sebuah keyakinan, membentuk sebuah value gitu. Tadi saya sebut filter juga terdiri dari trauma. Nah, kalau misalnya pada saat tahap environment itu kita ada luka pengasuhan, tadi ya mungkin Kak Okta bilang korban dari keluarga ya orang tua yang punya kasus perselingkuhan, itu juga akan memunculkan luka ke anak. Jadi anaknya akan punya trauma, dan trauma ini akan mempengaruhi level-level ini, mulai dari behaviornya, kemudian naik ke capability, dan di bagian belief dan value dia akan tambah tuh, nggak cuma belief sama value, tapi juga ada trauma. Kalau di
orang bisnis biasanya disebut mental block gitu ya. Belief, value, mental block. Kemudian naik lagi ke atas identitas. Ini kita akan punya labelisasi terhadap siapa saya gitu. Misalnya saya lulusan S1, saya adalah pegawai honorer, misalnya saya remah rengginang misalnya, atau misalnya saya seorang ibu, saya seorang istri. Kalau saya contohnya IG saya identitaskan sebagai ibu sukses berkarya, dan kemanapun saya berada, saya akan pakai identitas itu. Saya ibu sukses berkarya. Persis ya kayak yang kita diajarin sama orang-orang tua sebelumnya, nama adalah doa gitu. Jadi identitas itu termasuk doa. Jadi kalau misalnya ada yang punya identitas aku mah remah rengginang tuh hati-hati ya. Jangan-jangan jadi remahan beneran. Jadi boleh diulik lagi identitasnya akan se apa ya istilahnya, jangan terlalu rendah gitu ya, kalau bisa ya harus mengandung sebuah apa namanya, eh, muatan energi yang memberdayakan. Kayak saya misalnya ibu sukses berkarya, itu akan memunculkan muatan energi yang mengajak untuk terus berkarya gitu. Kemudian naik terakhir di paling atas itu purpose. Jadi misi hidup kali ya kalau dibilang. Kita akan memandang kita ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Contoh, saya hamba dari Tuhan saya. Saya punya amanah sebagai anggota DPR, misalnya lagi rame ya. Misalnya identitasnya saya adalah anggota DPR, berarti di purpose-nya saya punya amanah yang perlu saya jaga sebagai anggota DPR misalnya. Atau sebagai saya seorang ibu, berarti purpose-nya saya ingin bangkit demi anak-anak saya gitu. Nah, tapi ini kita lanjut ya. Tapi kalau studi kasusnya yang kita pakai adalah luka perselingkuhan, akan jadinya begini. Environment-nya ketika mendapati pasangan ya, suami. Ketika mendapati pasangan selingkuh, misalnya pas ngelihat chattingan yang nggak wajar, kemudian ada video-video rekaman, atau ternyata setelah di stalking GPS ternyata dia mampir kemana gitu ya, itu kan environment. Itu akan memunculkan behavior si korban meragukan kata-kata pasangannya. Udah mulai nih, misalnya pasangannya bilang aku ada lembur gitu. Sejak ketemu fakta-fakta itu akhirnya jadi jangan-jangan lemburnya bukan lembur beneran, atau jangan-jangan dia ketemu sama si perempuan itu atau apapun itu. Jadi mulai meragukan. Kemudian behaviornya mulai impulsif, jadi sensitif gitu ya, terus agresif, reaktif gitu. Terus tiap malam overthinking, ada yang mengalami, jadi mulai mikir yang pikirannya tuh nggak tidur, nggak istirahat, sampai susah tidur, susah makan gitu. Itu kan behavior. Lalu tapi dari behavior ini akhirnya muncul nih kapabilitas baru menjadi penyidik ya, mulai menyelidiki eh, aliran kas misalnya, mulai menyelidiki jadwal kerja misalnya, atau jadi auditor, mengaudit apapun itulah. Biasanya konseli saya dia nggak tiba-tiba pengen ngeaudit asetnya si pasangan gitu. Jangan-jangan ada aset yang dibeli bukan atas persetujuan bersama misalnya. Kemudian mulai mahir membaca pola perilaku dari pasangan yang tidak biasa gitu, yang menunjukkan kecurigaan dan sebagainya. Kemudian muncul juga kapabilitas sebagai pengamat ya, mengobservasi dan sebagainya. Lalu di tingkat belief atau value muncul tuh pertentangan antara value keadilan, kejujuran, dan kesetiaan. Dia mulai mempertanyakan suami yang adil itu seperti apa, pasangan yang jujur itu harus bagaimana, kenapa dia nggak setia dan sebagainya gitu. Mulai ada pertentangan batin ya istilahnya. Lalu di identity
ini biasanya nih yang mulai pentafsirannya mulai apa ya kalau saya bilang mulai eh, agak salah tafsir mungkin ya boleh dibilang gitu. Jadi muncul identitas dia itu korban. Akhirnya muncul identitas saya bukan wanita yang atau pasangan apa individu yang nggak berharga. Saya kurang cantik, saya nggak berguna, saya apapun itu. Muncul identitas. Jadi kayak melabel diri dengan label yang tidak memberdayakan. Akhirnya apa? Akhirnya nggak punya purpose hidup lagi, hilang arah, nggak Bobo. punya tujuan. Oh, ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, saya bisukan dulu. Oke. Jadi gitu. Jadi tadi kan ketika teori yang dunia ganda itu kita ada proses pentafsiran. Nah, pentafsiran itu ada kalau di kasus luka perselingkuhan itu di level identitas, di mana dia mentafsir dia dirinya nggak, si korban ya, dia dirinya tidak berharga, tidak berdaya, kurang, serba kurang, dan sebagainya. Dan akhirnya yang berbahaya adalah kehilangan arah hidup, merasa hidup sudah tidak berguna lagi, dan sebagainya. Gitu. Oleh karenanya, saya pengen ngajak teman-teman untuk membenah ya, membenah 6 level ini lewat nanti worksheet Merdeka gitu. Dan ini untungnya ya teman-teman, kabar baiknya ini tuh nggak fix ya. Jadi bisa diutak-atik seperti yang teori kata teori si peta bukan wilayahnya. Jadi kita bisa mengubah tafsiran yang ada di kepala kita dengan mengevaluasi 6 level ini. Mulai dari environment, behavior, capability. Gimana caranya nanti ada di worksheet. Oke, jadi ketika kita jadi korban yang diselingkuhi, identitas korban sangat manusiawi untuk muncul. Itu wajar. Tapi saya mau ajak teman-teman untuk bisa naik kelas ya, dari korban, kemudian jadi survivor, kalau bisa kemudian bisa menginspirasi orang lain gitu dari kisah teman-teman gitu. Nah, jadi happy walk-nya apa? PR-nya supaya merdeka, ya menentukan purpose baru. Gimana caranya? Ya mungkin faktanya akan terus sama bahwa pasangan kita selingkuh, itu nggak bisa diubah, tapi peta bisa diubah, tafsiran di kepala kita bisa diubah. Eh, jadilah apa? Contohnya kalau di sini ya, mulailah eh, mengidentifikasi bahwa kita layak dicintai, kita layak dihargai, meskipun faktanya nggak berubah. Dan kita bisa memilih identitas yang lebih memberdayakan, seperti aku adalah wanita yang tangguh, yang belajar dari luka. Jadi luka itu kita lihat sebagai sebuah pembelajaran, bukan sebuah penjara gitu ya. Sehingga dari situ akan lahir purpose baru. Misalnya kita akan fokus pada growth mindset ya, pertumbuhan diri, kemudian fokus ke pendidikan anak-anak, gimana bisa mencintai anak-anak dengan lebih baik, atau bahkan bisa berkarya untuk membantu orang-orang lain, perempuan-perempuan lain di sana. Gitu teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Karena habis ini kita akan membahas worksheet-nya apa aja gitu isinya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Aski, Mbak Dian, atau Mbak Okta? Kira-kira dari ekspektasi yang disebutkan di awal tadi, dengan materi 3 teori yang sudah saya paparkan, apakah memberi pencerahan, Mbak Okta?
Boleh teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tahu suara saya hilang dari tadi? Aman nggak ya suaranya? Mbak Siva on mic mau bertanya? Iya, Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Mm-mm. Kan saya Sita dari Tasik ya, Bu. Boleh di eh, volumenya diperbesar, Mbak Siva? Udah jelas, Bu? Agak jelas. Iya, perkenalkan nama saya Sita ya, Bu, dari Tasik. Eh, kebetulan sih, sedang mengalami em, masa-masa apa ya? Gini, saya dicerai sama suami saya. Mm-mm. Iya, dia tuh, eh, saya menerima dia tuh dengan trauma. Mm-mm. Ya, dengan yang awalnya saya tidak mau gitu. Karena mungkin eh, setelah saya apa ya, ikhtiar gitu, ikhtiar dari mana, semuanya ternyata apa yang saya dapat itu dari ibu Dari yang Ibu. ya, dari ibu ini yang Mm-mm. kalau saya lihat dari ya banyak scroll di sosmed itu kayak NPD gitu, gitu. Mm-mm. Betul. Lalu dia datang dengan alasan mungkin saya trauma dengan apa yang saya lakukan dulu sebelum menikah. Karena kan saya Mm-mm. mendapati betul tadi kata ibu dari Google Drive mendapati jejak-jejak digital kayak gitu Mm-mm. ya. Nah padahal saya itu udah tidak mempermasalahkan itu gitu, Mm-mm. datang dengan itu di otak saya tuh sekarang masih kayak dia yang membuat luka, dia juga yang mengobati. Oke. Ya, karena treatment selama pernikahan itu ya seperti itu gitu Bu, tolong eh, dan gimana tolong apa ya, tolong kasih tahu saya gitu kalau itu tuh memang salah, apakah benar sampai saya minta bantuan tenaga profesional gitu ke hipnoterapis gitu. Nah, sekarang lagi Mm. ya sekarang lagi menjalani untuk yang ketiga ya Bu, nanti di akhir bulan. Apa sih Mm-mm. yang bisa memperkuat saya gitu ketika saya memang ada trauma bonding, ada love bombing pada saat itu, gimana gitu Bu. Sedangkan saya punya anak satu. Oke. Eh, Mbak Siva tadi agak terputus-putus, tapi saya mencoba konfirmasi dulu. Jadi eh, ada kasus perselingkuhan, kemudian ada pentafsiran bahwa dia yang melakukan, dia yang apa tadi titik-titik, Mengobati gitu saat itu ya Bu. dia yang mengobati. Jadi saya terluka tapi saya rasa itu dia juga yang jadi obatnya gitu Bu. Jadi kalau saya tangkap mungkin ada di bagian tadi ya belief atau value ya. Jadi belum sampai ke Iya, identitas. Nanti paling harus apa namanya dibongkar. Belief apa atau value apa sih yang terjebak di situ? Ada trauma apakah atau ada keyakinan-keyakinan seperti apakah yang akhirnya membentuk pentafsiran tadi. Nanti kita akan bahas di bagian worksheet seperti apa cara membongkarnya gitu ya. Nanti juga bisa apa namanya konseling untuk karena ini akan dalam ya istilahnya akan berlapis-lapis. Kita harus apa namanya ya membongkar satu persatu agar bisa menemukan akar dari masalahnya itu.
yang bikin pikirannya Mbak. Jadi yang perlu diselesaikan itu bukan pasangannya, karena untuk merubah pasangan itu akan sangat sulit. Tadi ya, seperti teorinya, jadi wilayah itu tidak akan berubah. Jadi pasangan yang eh, ter apa namanya pasangan yang terbukti bahkan udah terbukti ya itu nggak akan bisa diubah kecuali dia merubahnya sendiri. Sehingga yang perlu diubah apa? Yang diubah tadi belief yang kita punya mungkin harus ada yang diubah keyakinan-keyakinannya, kemudian traumanya perlu dipulihkan misalnya kalau ada trauma-trauma masa kecil, lalu menanamkan value baru, value yang memberdayakan dan yang tidak memberdayakan kita kita ganti gitu istilahnya. Dan itu perlu memang ke tenaga profesional untuk lebih mudah kali ya. Tapi nanti setelah setelah Zoom ini Mbak Siva boleh mencoba mengisi worksheetnya pelan-pelan. Nanti kalau misalnya kesulitan bisa ke WA ya, tanya-tanya. Nanti kalau misalnya tetap kayaknya butuh bantuan, bisa ke tenaga profesional atau konseling ke saya. Mungkin gitu dulu ya, Mbak Siva ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kejawab ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Mbak Vivo nih, dari Mbak siapa? Boleh on mic? Maaf, baru gabung. Saya nggak tahu tadi sudah dibahas atau belum. Bagaimana cara mengontrol emosi yang meledak-ledak karena saya tahu baru 5 hari ini. Oke, ini berarti kalau yang dari 6 level tadi kira-kira di level berapa? Ayo, teman-teman. Boleh boleh bantu kakak ini nggak untuk karena kita harus tahu ini ada di lapisan mana gitu. Ketika ketika tahu faktanya akhirnya jadi emosi yang meledak-ledak. Tadi ada ya di contoh, kira-kira di level berapa? Ada yang ingat? Dari 6 tadi ada environment, behavior, capability, kemudian belief, lalu identitas, terakhir purpose. Nah, kira-kira kalau kita setelah tahu kenyataannya atau mendapati faktanya, terus kita jadi meledak-ledak emosinya itu di bagian berapa? Di level ya, betul Mbak Uli, di bagian behavior. Jadi kalau misalnya mau mengelola behavior, kita harus apa? Naik ke atasnya. Jadi caranya gitu teman-teman. Misalnya masalahnya ada di environment, berarti yang kita lakukan adalah naik ke atas, satu ke atas. Jadi kalau environment berarti ke behaviornya. Kalau di masalahnya Mbak Vivo ini punten saya pakai Mbak Vivo. Ini kan di bagian behavior, behaviornya meledak-meledak. Berarti naik ke atas, ke capability. Kira-kira harus belajar apa? Harus punya kapabilitas apa? Harus kemana misalnya? Nah, untungnya teman-teman ada di Zoom ini, jadi bisa bertanya sama saya. Ketika kita mau mengendalikan emosi, ya berarti harus mengenal emosinya. Jadi label dulu biasanya, kalau kata para teman-teman di psikolog, yang pertama kita sadari dulu, ini emosi apa sih? Emosi marah, emosi benci. Emosi itu kan ada 6 ya, marah, sedih, terkejut, jijik, atau apa tuh, ada 6 kalau nggak salah. Nah itu coba di observasi dari 6 emosi ini saya lagi ngerasa emosi apa. Kemudian setelah ditemukan, kita label, oh saya lagi merasa emosi ini, misalnya emosi marah. Karena apa sih gitu. Jadi dicari tahu alasannya marah kenapa. Oh ternyata marah karena menemukan tadi fakta bahwa eh, suami begini-begini gitu ya. Atau pasangan ternyata melakukan sesuatu yang eh, tidak disepakati bersama misalnya. Lalu kita cari tadi kan di label, kemudian dicari tahu kenapa. Terakhir kita perlu jeda. Jadi jangan langsung direspon. Jeda itu maksudnya gitu. Jadi jangan langsung direspon. Jadi kita perintah diri kita untuk tidak langsung direspon. Cara mudahnya gimana? Tarik nafas,
ambil air wudhu kalau orang Islam, atau tidur dulu, atau pindah pindah ruangan, misalnya kalau eh, kejadiannya itu dalam satu ruangan kamar gitu ya, maka kita harus pindah ruangan. Nah, setelah jeda itu biasanya emosinya akan turun karena emosi itu cuma hitungan detik, Uli, Mbak Vivo, itu cuma hitungan nggak sampai sejam gitu ya. Jadi muatan energinya itu eh, kencengnya di awal, meledaknya di awal, tapi habis itu dia langsung turun. Kalau ada grafiknya tuh kayak gini, langsung turun. Langsung turun. Jadi ketika kita ambil jeda, dia akan turun. Nah, ketika turun, kita langsung bisa mengambil alih. Jadi ketika naik, itu otak logika kita di shutdown sama otak emosi. Sehingga makanya kita nggak akan bisa berpikir logis, berpikir bijak gitu ya. Cenderungnya agresif karena yang lagi aktif otak hewannya, otak emosinya. Nah, ketika kita mengambil jeda, itu kita memaksa si otak emosi untuk tenang, untuk perlahan tenang, sehingga memberi waktu atau memberi kesempatan kepada otak logika untuk bangun, untuk aktif gitu, untuk waspada, sehingga kita akhirnya bisa berpikir dengan logis, mana yang benar, mana yang salah itu kita tahu, bisa berpikir strategis gitu. Gitu Mbak Vivo. Kejawab? Kalau kejawab boleh di typing atau di on mic ya. Jadi caranya begitu. Pertama disadari emosinya apa dari enam emosi dasar, kemudian dicari tahu kenapa saya merasa emosi ini. Terus yang terakhir jeda, ambil jarak, bisa tadi tidur, ambil wudhu, pindah ruangan gitu ya, atau ambil air minum, baru berpikir. Ada 4 caranya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Bingung nggak kira-kira? Mbak Vivo terjawab, Mbak Vivo? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Putri, dimaklum. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ini feel free aja ya, di raise di chat. Oke, seperti yang saya janjikan di WA, jadi buat teman-teman yang hadir nih ada 18 ya, ada 18 orang. Saya mau ngasih hadiah. Jadi ada worksheet Merdeka, ini launching, baru launching, dan khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom hari ini, hanya untuk yang hadir ya, teman-teman bisa akses gratis. Jadi worksheet ini akan mengajak teman-teman berpikir lewat journaling. Jadi nanti di dalam worksheet ini ada pertanyaan. Jadi self coaching, teman-teman akan tanya sendiri, jawab sendiri. Dan frameworknya itu akan mengikuti 6 level tadi, mulai dari menyadari lingkungan yang M ya, menyadari luka, mulai dari level environment dan behavior, lalu mengeksplor emosi. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita perlu tahu emosi apa ya yang kita rasa. Sehingga kita tahu capability apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita punya, eh, kita memberikan kesempatan atau memerintah si otak logika untuk berpikir gitu, berpikir strategis, saya butuh apa. Karena masing-masing kita ini kan udah sekolah lama ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin yang sampai kuliah itu pasti punya ilmunya, pasti tahulah mana yang benar, mana yang enggak gitu. Itu kita challenge otak logika kita lewat yang si E ini. Kemudian kita reframe keyakinan kita tadi untuk mungkin ada value yang perlu diperbaiki yang sudah tidak tidak tepat mungkin untuk waktu saat ini. Nah, itu kita ganti atau mungkin ada trauma-trauma yang perlu kita pulihkan terlebih dahulu sehingga kita lebih
bisa melihat sudut pandang yang lebih luas. Kemudian yang D, kita membuat identitas baru, mendeklar ya, saya adalah siapa. Dan itu perlu ya teman-teman, supaya tadi kita nggak apa ya, nggak terbawa pikiran bawah sadar bahwa kita adalah sekedar remahan rengginang. Saya sering banget tuh dengar di komunitas perempuan terutama. Padahal isinya S1, S2, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka mengidentifikasi dirinya sebagai remahan rengginang dan itu bahaya. Maka di worksheet ini teman-teman akan di-challenge untuk membentuk identitas baru gitu. Dan kalau teman-teman ikutin dari menyadari luka, kemudian mengeksplor emosi, lalu mereframe keyakinan, teman-teman akan ketemu tuh, saya pengen jadi siapa gitu. Dan itu penting banget. Lalu evaluasi purpose-nya. Jadi biasanya setelah kita menemukan identitas baru, itu kita akan punya purpose, kita akan punya tujuan baru, kita akan kebayang kita mau ngapain, kita akan punya giroh ya, punya giroh untuk pergi kemana gitu. Itu akan punya kayak muncul muatan energi sehingga tergerak untuk menuju ke suatu tempat. Nah, itu kita evaluasi. Nah, M sampai E ini level yang tadi ya, 6 level tadi. Setelah selesai di 6 itu kita butuh yang namanya komitmen aksi. Karena kalau cuma dipikirin doang, itu nggak akan terlaksana. Gitu. Makanya perlu ada komitmen aksi. Jadi teman-teman diajak untuk menyusun aksi yang perlu dilakukan. Jadi kalau kalian menulis sendiri, insya Allah itu akan lebih tinggi komitmennya untuk dikerjakan. Dan terakhir, apresiasi. Jadi yang apresiasi ini sebagai bentuk bahasa kasih ya teman-teman. Kita perlu banget mengapresiasi atau merayakan hal-hal kecil. Bahkan kegagalan pun perlu dirayakan. Karena dari kegagalan itu sebenarnya kita belajar sesuatu loh. Kita jadi tahu sesuatu yang baru. Yang mungkin kita nggak akan tahu kalau kita nggak gagal. Makanya perlu dirayakan. Jadi kalau di bagian apresiasi itu akan diminta apa sih yang akan saya berikan ke diri saya, reward apa sih yang mau saya berikan ketika saya mencapai atau melaksanakan komitmen yang ditulis di bagian komitmen gitu teman-teman. Ini saya akan stop sharing dulu untuk memperlihatkan kayak apa sih isi worksheet-nya. Kelihatan nggak? Nah ini bagian merdeka, kelihatan teman-teman? Kak Putri, pertanyaannya apa? Putri, di atas ya, sebentar. Oke, nanti habis dari worksheet saya akan tanggapi ya, sebentar ya. Izin saya menjelaskan worksheet-nya dulu. Jadi ini teman-teman worksheet-nya, jadi akan ada 3 pertanyaan di setiap poinnya. Tadi kan ada 8 ya. M, E, R, D, E, K, A. Berarti 7, ada 7 poin. Nah, di setiap poinnya ada 3 pertanyaan yang kemudian bisa teman-teman langsung tulis. Jadi worksheet ini boleh di-print sama teman-teman untuk kemudian ditulis tangan. Saya menyarankannya tulis tangan ya, karena ketika teman-teman punya masalah apapun, itu muatan energinya akan sangat terkumpul di otak. Jadi salah satu strateginya yang diajarkan oleh teman-teman di psikolog adalah mengalirkan energi itu ke bagian tubuh lain. Namanya journaling. Makanya journaling itu pakai tangan supaya supaya muatan energinya nggak cuma ngumpul di kepala, di otak. Dengan begitu akan meringankan kerjanya otak gitu. Di print, ditulis tangan, kemudian dibaca pertanyaannya, lalu dijawab pelan-pelan. Situasi apa yang membuat lukanya? Kemudian kayak tadi ya, misalnya menemukan jejak digital, tuh, di tanggal berapa, kemudian jam berapa, sedetail mungkin kalau bisa. Kemudian bikin
perilaku saya seperti apa, emosi saya jadi meledak-ledak misalnya. Reaksi tubuh kayak apa, misalnya deg-degan, jantungnya sesak nafas misalnya gitu. Itu perlu disadari. Kemudian bagian eksplorasi emosi. Emosi apa yang muncul? Oh, tadi setelah diamati dari 6 emosi dasar, oh ternyata emosi marah misalnya. Dia ada marah, sedih, kecewa, takut, jijik misalnya. Kemudian bagaimana saya biasanya merespon? Biasanya saya makankah atau bentak-bentak kah gitu. Jujur aja teman-teman, karena ini worksheet-nya punya teman-teman, jadi isi dengan sejujur-jujurnya. Nggak ada benar, nggak ada salah, karena nggak ada yang menilai. Gitu. Semakin teman-teman jujur, semakin mudah buat teman-teman untuk merdeka dari lukanya teman-teman. Oke, nah ini seterusnya begitu. Jadi ada pertanyaan, kemudian tulis jawabannya, gitu ya. Deklarasi, evaluasi, kemudian komitmen. Nih komitmen sebutkan 3 langkah, misalnya. Jadi minimal 3 langkah ya, supaya lebih berdampak. Kemudian terakhir apresiasi. Apa sih yang mau dilakukan untuk merayakan kalau saya sudah mengerjakan komitmennya? Oke, saya akan lanjut ke pertanyaannya Mbak Putri. Tadi nanya apa nih? Saya ingin menanggapi apa yang Kak Siva tadi sampaikan di bagian dia membuat luka dan dia juga menjadi obatnya. Oh, maksudnya itu. Saya sedang mengalaminya sekarang setelah suami saya mengakui segalanya bahwa sudah menikahi selama 11 tahun dan menceraikan. Suami saya berusaha menjadi orang yang paling menenangkan saya dan sejak intensitas di kamu mulai tanya saya apakah itu wajar? Yang wajar yang mana? Perilaku suami yang berubah atau apa? Mbak Putri, boleh di on mic? Oh ya nggak boleh ya? Nggak bisa ya on mic ya? Hmm, kalau suami berubah itu wajar-wajar aja. Mungkin beliau ada kemauan untuk berubah. Jadi perlu disyukuri ternyata beliau masih diberi hidayah gitu ya sehingga mau berubah. Nah, bentuk syukurnya apa? Bentuk syukurnya ya berarti nanti saat mengisi worksheet itu Kak Putri harus bisa pastikan ada trauma ya. Trauma terkait perilaku beliau. Jadi ada trust issue mungkin, ada eh, sensitivitas yang lebih tinggi dari sebelumnya, dari sebelum kejadian gitu. Nah, itu perlu ditanya ulang ke diri sendiri. Sepenting apa saya harus tidak percaya misalnya, atau sampai kapan saya harus nggak percaya karena suami sudah melakukan perubahan. Nah, itu perlu ditanyakan. Atau yang terkait apa tadi bahwa suaminya bisa dilupakan. Jadi intinya itu wajar dan perlu disyukuri sebagai bentuk rasa syukurnya. Mbak Putri juga harus mengevaluasi ulang belief, value, dan mengobati trauma supaya apa yang perbaikan yang dilakukan sama suami itu bisa diterima baik sama, direspon baik sama Mbak Putri. Jangan sampai suami merasa sudah melakukan perbaikan, sudah berusaha berubah, tapi respon yang diterima dari Mbak Putri itu nggak sesuai ekspektasi dia gitu. Dan itu perlu komunikasi juga ya, kesepakatan. Misalnya suami pengennya gimana, istri pengennya gimana gitu. Jangan karena kan suami akan punya petanya sendiri ini. Akan punya petanya sendiri, Mbak Putri akan punya petanya juga yang baru. Nah, petanya masing-masing ini perlu dibicarakan seperti apa sehingga tidak ada asumsi sembarangan untuk meminimalisir tafsiran-tafsiran yang jauh dari ekspektasi gitu ya. Menjawab nggak ya Mbak Putri? Atau saya salah salah paham?
Mbak Via, dia yang melukai ya harusnya dia yang bertanggung jawab. Untuk clear the mess he made. Oke, ini eh Mbak Via punten pisan. Aku tahu perasaan apa ya? Paham betul bahwa rasanya itu pasti sakit karena aku dulu begitu juga. Aku dulu punya luka dengan orang tua dan menyalahkan sepenuhnya itu adalah salah orang tua. Sampai-sampai aku menunggu permintaan maaf dari mereka, gitu ya. Permintaan maaf karena tadi aku punya belief keyakinan. Jadi ini jatuhnya di belief nih kalau Mbak Via ya. Keyakinan bahwa dia yang melakukan, dia yang harus clear the mess. Itu kan keyakinan. Saya pun begitu. Sehingga eh, kenyataannya tidak begitu. Tapi sayangnya ya, bukan sehingga. Sayangnya kenyataannya nggak begitu. Mereka belum tentu, Mbak Via, mereka belum tentu sadar bahwa mereka merasa bersalah, dan mereka juga belum tentu punya kesadaran tinggi untuk bertanggung jawab. Begitupun saya, orang tua saya juga mungkin punya belief atau punya traumanya sendiri, sehingga tidak tidak melakukan sesuai yang saya ekspektasikan, sesuai yang saya yakini tadi. Apa yang terjadi, Mbak Via? Eh, saya nunggu orang tua saya untuk minta maaf itu sampai puluhan tahun. Mungkin ada ya, sampai usia saya 30-an tahun, yang menyebabkan kelelahan mental. Jadi sayanya jadi kelelahan mental karena menunggu mereka untuk memerdekakan saya. Kan seperti itu ya gambarannya. Saya menunggu mereka untuk melepaskan saya atau memerdekakan saya dari penjaranya mereka. Tapi ternyata 30 tahun nggak sebentar, itu lama. Lama banget. Kebayangnya di penjara 30 tahun. Itu kan pasti nggak enak, nggak nyaman, stres ya. Akhirnya apa? Saya yang kena depresi. Jadi ternyata dengan kita menunggu si pelaku untuk minta maaf, si pelaku untuk clear the mess, itu hanya menyakiti diri sendiri. Karena belum tentu dia berubah dalam waktu yang singkat. Dan umumnya tuh pasti nggak berubah dalam waktu singkat. Jadi akhirnya kitalah yang harus mengubah tadi tafsirannya gitu. Mungkin dia pelaku, tapi kita bisa clear the mess sendiri. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan memaafkan meskipun dia nggak perlu minta maaf gitu. Meskipun orang tua saya nggak perlu minta maaf. Dan saya bikin keyakinan baru bahwa mungkin orang tua saya punya traumanya sendiri yang saya nggak tahu traumanya itu apa, tapi dia nggak punya akses untuk mengobati trauma itu sehingga muncul rasa empati di dalam saya dan memudahkan saya untuk memaafkan dia gitu, memaafkan orang tua saya. Dan itu lebih plong rasanya daripada saya kayak dulu gitu menunggu dia minta maaf bertahun-tahun nggak ada perubahan, diulang lagi polanya begitu terus, muter terus. Akhirnya saya kelelahan mental. Tapi ketika saya ubah apa yang ada di kepala itu enak banget pokoknya. Jadi kita nggak tergantung sama orang. Gitu ya Mbak Via ya, mudah-mudahan kejawab. Dan semoga dengan adanya worksheet ini Mbak Via bisa lebih independen, ya, lebih merdeka, tidak tergantung orang, tidak menunggu perubahan dari suami gitu ya. Dan ini bisa jadi jalan buat Mbak Via lebih mudah lagi menemukan kemerdekaannya sendiri. Gitu ya. Kita doain ya teman-teman, semoga Mbak Via diberi kemudahan untuk menemukan, itu kan tadi di bagian belief ya, kalau Mbak Via ada belief bahwa pelaku harus clear the mess by his own self ya, dengan dirinya sendiri. Itu harus diganti. Berarti kalau di bagian belief kita harus naik dulu ke atas identitas.
Mbak Mbak Via harus bikin identitas baru dulu. Saya adalah siapa? Misalnya saya adalah perempuan mandiri. Saya adalah wanita pemaaf misalnya. Saya adalah apa gitu. Apapun itu. Ketika identitas baru itu muncul, terbentuk, maka belief baru akan terbentuk juga dengan sendirinya gitu. Mudah-mudahan kejawab. Iya Mbak Siva, minim empati benar. Jadinya akan sulit untuk berempati. Mbak Putri, saya juga anak korban perceraian dan baru 10 tahun terbongkar di kasus saya. Iya, pasti lelah ya. Ya, semoga nanti setelah mengerjakan worksheet-nya, Mbak Putri bisa mempunyai purpose baru sehingga punya muatan energi yang banyak agar bisa, kalau lelah itu kan karena muatan energinya nggak punya ya. Energinya habis dengan overthinking, habis dengan perilaku yang agresif ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan punya purpose yang baru, identitas yang baru, belief yang baru, trauma yang pulih, itu muatan energinya akan terbaharukan sehingga tidak lelah lagi ya, Mbak Putri. Ya, Mbak Via, benar. Bisa disimpulkan harus berani keluar dari victim mentality, benar. Makasih untuk konfirmasinya. Bagaimana pola pasangan yang suka mengabaikan dan membuat kelelahan mental? Mirip ya dengan kasus Mbak Via. Jadi ketika pasangan suka mengabaikan kita, ya berarti kita cari tahu supaya kita nggak merasakan ketika diabaikan pasangan kita ada muncul rasa terabaikan. Nah, kita definisikan supaya kita nggak terabaikan, kita butuh apa? Diri kita ini bisa ngasih apa supaya kita nggak terabaikan? Itu bisa di bagian behavior. Jadi ada pasangan yang mengabaikan ini berarti di lapisan paling bawah ya, environment. Jadi naik ke atas behavior. Teman-teman harus punya habit atau passion yang bisa memunculkan kasih atau sayang atau cinta ke diri sendiri sehingga ketika pasangan mungkin belum bisa ya, mungkin belum bisa memperhatikan kita sesuai yang kita mau, itu kita bisa apa ya, bisa memenuhinya dengan sendiri lewat bahasa kasih kita. Jadi naik ke atas, Mbak Nonem ini siapa nih? Naik ke lapisan atas ke behavior. Cari tahu bahasa kasihnya kakak apa. Jadi bahasa kasih itu ada 5, ada quality time. Quality time itu berarti kayak jogging sendiri ya, jadi olahraga jogging. Kemudian ada hadiah, itu beli barang atau beli sesuatu, kita bilang ke diri sendiri, ini hadiah buat saya misalnya. Kemudian ada pelayanan. Nah, kalau pelayanan itu kita bisa menyiapkan, misalnya kita nyiapin makanan buat sendiri. Jadi masak masakan spesial, lalu kita sajikan di atas piring yang indah gitu ya, dengan pelengkap-pelengkapnya, dan itu kita sajikan untuk diri sendiri gitu. Kemudian yang keempat, apalagi ya? Pokoknya ada 5 teman-teman, ada 5 itu dieksplor mana yang aku butuhkan gitu. Kalau sudah ketemu, lakukan. Jadi kan itu behavior ya, lakukan, penuhi sendiri rasa cinta itu sehingga ketika pasangan belum berubah, kita nggak kekurangan cinta gitu. Kita nggak kekurangan cinta, justru kita bisa memberikan muatan cinta itu ke dia. Nah, biasanya ketika kita memberi, itu akan ada perubahan tuh, akan memicu ya, memicu perubahan. Dia akan mulai sadar loh,
kayaknya saya kurang perhatian ke pasangan saya misalnya gitu. Tapi kitanya harus penuh cinta dulu dengan bahasa kasih tadi. Mudah-mudahan kejawab. Kak Nonem boleh di replay dia, di apa ditulis di komen terjawab atau enggak. Mbak Syifa, manipulatif, playing victim, gaslighting, trauma bonding, alhamdulillah sekali Bu. Iya pasti ya. Kalau misalnya sebanyak ini, saya sarankan Mbak Syifa ke tenaga profesional ya, supaya ada pendampingan gitu, karena pasti akan menguras energi yang banyak dan kalau sendiri takutnya nanti nggak terarah ya, nggak terarah, jadinya malah malah tersesat gitu istilahnya. Jadi saya sarankan ke tenaga profesional, boleh ke konselor dulu. Nanti kalau misalnya di dikira perlu rujukan ke psikolog, nanti akan dirujuk biasanya sama konselor. Ya, Kak Nonem kembali mencintai sendiri, mencintai diri sendiri gitu. Self love, self care, tidur yang nyenyak, tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang rutin, nah, melakukan hobi. Saya dulu depresi dikasih pesan ya sama psikolog. Jadi eh, psikolog saya bilang, Mbak Dini, biasanya korban apa eh, pasien depresi itu sulit untuk sembuh karena orang depresi itu ada kerusakan otak. Nah, itu akan sulit sembuh biasanya. Cuman untuk kasus saya, beliau bilang ini mukjizat, saya bisa sembuh dari depresi tanpa minum obat. Cuman katanya dia ngingetin orang depresi itu lebih rentan. Apa yang pernah depresi itu lebih rentan. Jadi kayak orang sakit apa ya biasanya asma ya misalnya. Orang yang udah punya asma itu em, rentan sesak gitu ya. Jadi saya akan punya peluang besar lebih besar dari teman-teman yang belum pernah depresi untuk kembali depresi gitu. Terus saya tanya, saya harus gimana biar saya nggak jatuh ke jurang depresi lagi. Carilah, beliau jawab, carilah kegiatan yang bikin saya bahagia gitu. Jadi kuncinya di bahagia memang teman-teman. Gimana kita bisa memenuhi tangki cinta kita. Dan kalau bisa itu secara mandiri gitu. Jadi kita nggak tergantung orang untuk mengisi tangki cinta kita. Makanya penting untuk mengutamakan, memprioritaskan jam tidur ya, jam tidur, jam olahraga, isi piring kita, kemudian mimpi-mimpi kita, hobi-hobi kita itu perlu dilakukan, diprioritaskan, diutamakan meskipun teman-teman udah punya anak, udah punya suami, udah punya pasangan, itu tetap harus diprioritaskan gitu. Jadi sampai kapanpun kita harus mencintai diri sendiri, memenuhi kebutuhan cinta sendiri, karena itu adalah modal utama kesehatan mental. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman, terima kasih pada saling peluk. Senang ya kalau bisa kumpul begini. Setelah membuka luka diri dari Kak Rusmi, menjadi purpose hal baik. Next, bagaimana mengatasi trauma anak? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Kadang banyak ya konseli yang datang ke saya awalnya untuk menterapi anak. Mbak, aku mau terapi anak saya begini, gini, gini. Dan ini saya jadi keinget, saya pun dulu melakukan. Saya punya masalah dengan anak, kemudian yang mau saya benahi anak saya. Jadi yang mau saya terapi anak saya. Jadi saya datang ke psikolog itu eh, secara polos saya bilang, Bu, saya mau terapi anak saya dong biar jadi benar gitu misalnya ya. Saya dimarahin dong sama psikolog saya. Kenapa anaknya harus diterapi? Yang ngebentuk anaknya siapa katanya gitu. Ya orang tuanya gitu. Ya yang harus diterapi orang tuanya lah katanya. Karena ketika orang tuanya sembuh, otomatis anaknya akan sembuh gitu. Otomatis anaknya akan pulih dari traumanya tanpa perlu diterapi. Itu saya awalnya nggak percaya ya, gimana caranya nggak diterapi tapi bisa sembuh. Akhirnya saya
manut ya istilahnya, saya ngikut aja apa kata psikolog. Jadi yang tadinya mau diterapi anak saya, jadinya saya yang diterapi. Saya yang diterapi, saya yang berubah, saya yang berusaha pulih. Qadarullah ya teman-teman, ternyata anak saya beneran pulih sendiri gitu, tanpa saya apa-apain. Dia bisa pulih sendiri, dia bisa sampai hari ini jadi anak yang saya mau gitu. Alhamdulillah, anak yang soleha. Jadi kalau misalnya teman-teman, terutama Mbak Rusmi punya punya masalah anak yang punya trauma karena eh, hubungan atau relasi Kak Rusmi dengan suami, pastikan Kak Rusminya pulih dulu dari traumanya. Jadi trauma anak ini bisa jadi terduplikasi karena traumanya Kak Rusmi terhadap relasi dengan suami. Jadi saran saya boleh ke konselor atau psikolog untuk menterapi traumanya. Atau boleh dicoba nanti langsung dijawab nanti ketika saya sudah kasih akses ke worksheet, monggo segera dijawab, di apa namanya dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa jadi langkah awal untuk Kak Rusmi pulih dari trauma. Gitu Kak Rusmi ya. Mudah-mudahan kejawab Kak Rusmi. Jadi untuk menyembuhkan trauma anak, orang tua harus sembuh dulu. Karena vibrasi frekuensi gimana bilangnya. Jadi antara ibu terutama ya, antara ibu dengan anak itu ada tautan frekuensi energi. Jadi dan emosi yang dihasilkan dari trauma itu kan punya frekuensi ya, punya vibrasi. Itu tertaut ke anak gitu. Jadi kalau misalnya frekuensi ini diubah dengan mengubah emosi akibat trauma dengan kembali netral misalnya itu akhirnya akan menautkan ke anak juga. Jadi frekuensi yang nyampe ke anak akan berubah dengan sendirinya. Makanya anak akan sembuh dengan sendirinya gitu. Apa analogikanya kayak gitu. Sembuhin kita dulu, maka anak akan sembuh. Yuk semangat, semangat Kak Rusmi biar anaknya pulih. Kak Famel, Bu, kalau saya lebih milih cerai dan setelah cerai lebih bahagia, saya belum ada anak. Tapi yang saya rasakan sulit mengakui ke lingkungan kalau saya udah cerai. Harus gimana ya, Bu? Ada rasa malu. Rasa malu ini berarti ada di mana? Ayo, teman-teman ada yang bisa bantu? Kak Famel ini ada di level berapa? Kalau saya kayaknya di belief juga ya. Atau masih di environment, jangan-jangan. Boleh ada yang bisa bantu? Kalau misalnya iya, antara belief dan environment ya, nanti bisa dieksplor. Jadi kalau misalnya itu masih di environment, PR banyak tuh. Behavior, kemudian naik lagi ke capability. Jadi misalnya kita ambil kasus yang environment ya. Berarti ada stigma lah ya, ada pandangan dari tetangga, dari keluarga besar bahwa status bercerai itu eh, tidak baik atau eh, buat mereka misalnya. Berarti mereka kayak memandang sesuatu itu tidak bagus gitu ya. Maka Mbak siapa tadi ya? Mbak Mbak Famel, Kak Famel itu bisa naik ke atas ke behavior. Jadi lakukan perilaku yang tidak sesuai dengan omongan mereka. Jadi mungkin menurut mereka. Jadi cari tahu juga kenapa sih menurut mereka itu orang bercerai tidak bagus. Misalnya, oh menurut mereka orang bercerai itu yang saya tahu ya orang berjanda ya misalnya orang bercerai kan jadi janda atau duda. Orang janda itu penggoda misalnya sama dengan penggoda. Berarti di behaviornya Mbak Pamel tunjukkan saya ini bukan wanita penggoda, saya ini wanita tangguh. Berarti nanti akan naik juga tuh ke identitas. Buat identitas saya bukan wanita penggoda, tapi saya wanita apa misalnya. Dengan begitu nanti akan perlahan mereka akan terima itu dengan
dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang Mbak Famel tunjukkan ke mereka. Gitu. Jadi disadari itu di level berapa? Di level 1 kah atau di level 2 kah? Nanti kalau sudah disadari di level berapa, kita tinggal naik ke atas. Mudah-mudahan kejawab ya Kak Famel ya. Jadi itu emang tergantung balik lagi ke tafsirannya Kak Famel karena pendapat orang itu tidak bisa kita atur. Itu kan haknya mereka untuk berpendapat, beropini, berasumsi ya. Cuman kita harus pastikan bahwa kita punya identitas yang kita mau dan kita bisa nunjukin lewat behavior kita gitu. Kak Fia, benar Kak, saat ini perilaku anak saya sangat bikin capek, sering dimulai. Oke. Iya, rasanya capek, udah harus mencerna. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan ya Mbak Fia. Nanti kita mudah-mudahan nanti setelah melengkapi worksheet-nya, Kak Fia bisa perlahan pulih dan anak itu akan ngelihat perubahan eh, ketika Kak Fia pulih itu kan ada perubahan emosi ya, ada perubahan reaksi, ada perubahan ekspresi. Nah, itu anak-anak bisa ngelihat loh. Dan dengan adanya perubahan respon dari tubuh kita itu akan menaikkan sekuritas ya, rasa nyaman pada anak. Ketika mereka aman di rumah, mereka akan nyaman. Ketika mereka nyaman, mereka akan eh, nggak tantrum gitu jadinya. Mereka akan jadi anak eh, yang inilah yang soleh, yang solehah gitu, yang anteng, yang tenang gitu. Jadi memang tergantung dari respon atau reaksi yang kita perlihatkan ke anak dan itu harus eh, dari dalam kita, dari isi kepala kita kan respon kita itu nggak ujuk-ujuk gitu ya. Dia mempresentasikan isi kepala. Jadi PR-nya itu membenahi isi kepala kita supaya anak bisa akhirnya merasa aman dan nyaman di rumah dan akhirnya bisa tenang, bisa soleh, nurut gitu ya. Izin bertanya, itu Mbak Kintia, kenapa luka perselingkuhan kadang muncul, kadang hilang, padahal sibuk dengan kegiatan. Efeknya jadi overthinking, hari-hari rasanya was-was. Berarti eh, ketika hilang itu nggak benar-benar hilang, Mbak Kintia. Dia cuman diumpetin, dia cuman diumpetin. Jadi kayaknya masih di level environment ya, di level environment. Jadi fakta yang ada hanya sekedar diumpetin, tidak sepenuhnya diterima gitu. Ada denial, sedikit denial sehingga perilaku menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan itu hanya untuk peralihan, bukan perilaku yang benar-benar dilakukan untuk sembuh gitu. Jadi PR yang Mbak Kintia masih banyak karena masih di environment. Eh, Sadari dan terima kenyataan dulu, environmentnya seperti apa, lalu naik ke atas satu demi satu. Sampai akhirnya punya purpose. Insya Allah kalau purpose baru sudah kebentuk, nggak overthinking lagi dan was-wasnya hilang. Gitu Mbak Kintia. Mbak Uli, karena menurut saya environment tidak bisa kita ubah kalau malu. Iya, environment itu yang perlu kita lakukan adalah menyadari, menyadari dulu ya, menyadari bahwa kita ada di sekitar mereka, mereka punya opininya sendiri, mereka punya perilakunya sendiri. Itu kita sadari. Setelah sadar, kita terima bahwa ya itu di luar kendali kita, satu, itu takdir, dua,
kita sadari tidak bisa berubah, 3 gitu. Jadi di environment itu tugas kita adalah 2, menyadari dan terima. Baru naik ke atas. Oke, ini kan nggak bisa diubah, ini adalah di luar kendali saya, ini sebuah takdir yang perlu diimani, maka saya harus ngapain? Perilaku saya harus gimana? Nah, itu naik ke atas. Nanti naik lagi ke capability. Harus belajar apa? Harus tahu tentang apa? Harus ke siapa untuk biar lebih bisa, misalnya ke webinar, tanya ke ahlinya, konseling ke profesional misalnya. Habis itu naik lagi ke atas. Saya harus punya keyakinan baru apa, punya value yang bagaimana, identitas yang seperti apa, dan membuat purpose yang baru. Gitu, teman-teman. Oke, ini sudah jam berapa ya? Oke, sudah 5 menit. Alhamdulillah, pertanyaannya benar-benar produktif. Ada yang mau on mic sebelum saya tutup? Untuk mendapatkan akses worksheet, teman-teman boleh screenshot. Bentar, saya tampilin dulu. Screenshot lalu kirim ke saya ya, ke WA sebagai bukti kehadiran. Nah, nah, yang ini boleh di screenshot lalu japri ke saya untuk minta akses. Karena yang tidak hadir, yang tidak kirim screenshot berarti kan tidak hadir. Itu keyakinan saya ya, belief saya. Tidak ada screenshot sama dengan tidak hadir berarti tidak boleh dapat akses. Maka gunakan kesempatan ini. Oke, teman-teman, sudah? Ada yang masih masih butuh waktu screenshot? Saya hitung ya sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya dengan on mic atau cukup? Oke, cukup ya. Kalau gitu kita sesi dokumentasi ya. Caranya gimana nih? Oke, sini ya. Boleh yuk on cam yuk. Mbak Kintia apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Pusing Mbak. Agak berat memang materinya. Iya, iya Mbak dipahami pelan-pelan. Oke. Yang lain yuk on cam sebentar yuk. Ada Mas Fahmi, terima kasih Mas Fahmi sudah mewakili dari dari apa cowok ya. Ada lagi? Oke, Harus saya bilang cowok ya ini. izin saya ini ya foto ya. 1, 2, 3. Oke, ada lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin belum kejawab. Nanti bisa japri, feel free aja kalau mau ada Q&A lagi. Saya happy banget kalau bisa bantu ya. Kemudian nanti jangan lupa untuk mendapatkan akses worksheet, boleh dikirim screenshotnya ke WA. Lalu mohon maaf jika ada apa kata-kata yang masih kelibet ya istilahnya ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak pencerahan hari ini dan bisa jadi langkah awal buat teman-teman merdeka dari luka yang teman-teman punya. Ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Dini. Ah. Ya.
Eh, Ayah nanti tolong di stop rekaman ya.